Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini tanggal 28 Juli untuk IHSG ditutup naik tipis 0,05% ke level 6.900. Tadi sempat turun untuk IHSG ke area supportnya 697-an, malah tadi untuk harga terendah untuk IHSG levelnya terendah ada di 6857 ya, tapi ditarik naik lagi. Jadi secara teknikal levelnya dijaga di atas 6870-an. Ini area supportnya sih untuk saat ini masih di area sini dan resistennya masih di 6970. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 28 Juli ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini aslinya keluar cukup banyak ya. Hari ini aslinya net sell paling banyak keluar untuk hari ini aslinya di saham Bank BCA, cukup banyak net sell 390,7 M untuk saham Bank BCA. Kemudian Telkom aslinya hari ini keluar 127 M, kemudian Bank BNI hari ini aslinya keluar 112,6 M. ASI Bank BRI Antam hari ini juga aslinya keluar ya, dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada Bank Mandiri, MITI, EXCL, FILM ya. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini aslinya net sell. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks Asia sebenarnya kebanyakan hijau ya, untuk Hang Seng, kemudian Shanghai Singapore Index itu ditutup naik 1% lebih malahan, naiknya cukup tinggi. Untuk Nikkei ditutup minus 0,40% ya, dan untuk IHSG sendiri naik tipis 0,05%. Untuk indeks US-nya semalam semalam ya ditutup minus semua ini, Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq ditutup minus 0,6, 0,6, 0,5. Untuk minggu depan kalau lihat aslinya malah keluar seperti ini, perlu hati-hati sih ya. Takutnya kalau aslinya masih terus keluar di IHSG ya bisa jadi akan nguji area supportnya lagi di 6870-an ya. Mungkin aslinya keluar karena apa ya, apakah ini sentimen dari The Fed yang menaikkan suku bunga kan, bisa jadi. Cuman untuk minggu depan sih, kalau lihat aslinya keluar, dengan buru-buru masuk banyak ya kalau untuk IHSG masih merah. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita cek, saham yang pertama adalah saham Bank BCA. BBCA padahal laporan kuartal 2-nya bagus, tapi aslinya keluar cukup banyak untuk hari ini. Open gap bawah naik dikit, nutup gap kemudian ditarik turun lagi dan close di 9.125, jebol juga ya 9150. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BCA aslinya keluar 390,7 M. BBCA siapa yang keluar hari ini tanggal 28 Juli secara keseluruhan yang keluar paling banyak ZP, net sell 223,5 M ya. Selain ZP ada BK, AK, RX yang hari ini juga jualan, ini broker-broker asing. Kemudian ditampung oleh KZ. KZ yang masuk ini lokal tapi ya. KZ-nya lokal. Jadi KZ, JP, GR, SQ, CC versi lokal yang nampung. Cuman aslinya distribusinya cukup banyak, jadi hari ini hampir bagian besar untuk aslinya jualan ya, selling semua ini. Dan yang masuk untuk aslinya nggak terlalu banyak, ini hitungan juta aja, paling banyak YP itu pun cuma 45,6 juta ya. Jadi untuk aslinya net sell distribusi di saham BBCA perlu hati-hati walaupun fundamentalnya bagus ya, tapi kalau aslinya keluar ya harganya turun untuk BBCA. Ya kan, pendapatannya naik padahal, tapi ya, karena aslinya keluar jadi harganya turun. Untuk besok sih di awal market minggu depan maksudnya ya, mungkin jangan buru-buru entry, perhatikan aja level ini kalau mau masuk 9.000, 9.025 ya, itu area support, selanjutnya untuk saham Bank BCA. Semoga aja nggak jebol area sini, soalnya kalau sampai jebol ya bisa turun lagi lebih dalam. Oke, itu untuk, saham Bank BCA ya. Kalau lihat transaksinya sih hari ini kemungkinan untuk besok malah cenderung turun lagi ya untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Nah, untuk Bank BRI hari ini
harganya masih bertahan di atas ya. Open gap bawah dan ditarik naik, opennya di 5.625 dan ditarik naik close di 5.700. Kalau kita cek untuk transaksinya, Bank BRI hari ini aslinya keluar cuman nggak terlalu banyak, net sell 35,6 M. Siapa yang naikin, yang jaga harga di saham Bank BRI tanggal 28 Juli. Secara keseluruhan hari ini yang masuk KZBKOD ya. Lokalnya net buy, sedangkan untuk asingnya ada yang distribusi cukup banyak yaitu BB. BB versi asing di saham Bank BRI hari ini net sell 128,3 M. Kalau kita perhatikan valuasinya 137, jadi hampir 95% transaksinya selling untuk BB di saham Bank BRI hari ini ya, ditampung oleh lokal. Ya, cuman karena asingnya net sell, jadi untuk minggu depan sih Bank BRI perlu hati-hati, yang udah floating profit mungkin kalau mau sebagian diamankan ya. Untuk laporan kuartal 2-nya sih belum keluar, cuman kalaupun keluar dan hasilnya bagus, itu kalau lihat seperti BBCA nggak menjamin ya. Jadi selama aslinya nggak banyak distribusi aja, mudah-mudahan untuk saham Bank BRI masih dijaga di atas 5.600. Kalau mau entry langsung AHK di harga saat ini terlalu beresiko, mending wait and see aja dulu ya. Kalau yang udah floating profit bisa pasang trailing stop sedikit di bawah 5.600. Kalau mau ya, kalau enggak ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk minggu depan sih mungkin masih akan konsolidasi di area sini-sini aja, di atas sedikit, di atas 5.600 ya. Nunggu laporan kuartal 2-nya gimana, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri hari ini aslinya masuk cuman nggak terlalu banyak dan harga sahamnya naik 1,33% ya, nyetak rekor lagi hari ini untuk saham Bank Mandiri. Close di 5.700. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank Mandiri, untuk Bank Mandiri hari ini tanggal 28 Juli untuk aslinya masuk 59,1 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk saham Bank Mandiri untuk aslinya netback 484,4 M ya. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya cenderung akumulasi di saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini tanggal 28 Juli untuk aslinya yang masuk ada KZ. KZ versi asing net buy 225 M ya. 200. Oh, yang masuk ini KZ versi asing dan lokal ya. Untuk KZ lokalnya murni akumulasi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk KZ versi lokal net buy 65,9 M, seluruh transaksinya buy untuk KZ versi lokal. Sedangkan untuk KZ versi asing itu net buy 159 M. Valuasinya 170 ya, cenderung akumulasi juga ya. Selain KZ untuk aslinya yang masuk hari ini di saham Bank Mandiri ada BB, ZPRX AGKK ya. BB juga masuk lumayan banyak hari ini di saham Bank Mandiri, netbuy 129 M. Dan yang jualan untuk hari ini aslinya di saham Bank Mandiri ada AK, cukup banyak 245 ya. Jadi hari ini cukup mendominasi untuk aslinya di saham Bank Mandiri. Kalau kita cek dari tanggal 24, yang masuk paling banyak BB, ZP, KZ, RX, dan mereka sampai hari ini pun juga masih netbuy ya, cuman AK aja yang hari ini mulai distribusi cukup banyak. AK-nya hari ini net sell 200-an M lebih. Jadi untuk eee, minggu depan untuk saham Bank Mandiri ya, ini udah di atas sih, kira-kira target kenaikannya ke level berapa? Apakah bisa ke 6 ribuan? Ya sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin ya, cuman mungkin butuh waktu kalau mau ke area sini. Untuk besok sih kayaknya ada kemungkinan masih, kalau nggak konsolidasi kemungkinan apa ya, kalau mau masuk pun juga agak ragu gitu ya, kalau udah di pucuk seperti ini amannya nunggu koreksi aja dulu. Dan area supportnya masih di sini 5.500, itu koreksinya kemarin ya, pas tanggal 24 Juli sih sempat nyentuh area support, habis itu naik lagi.
Oke, kalau mau masuk sih ya bagusnya untuk level harga sahamnya ini di 5.500, kalau udah di 5.700 itu agak was-was ya, kecuali yang udah punya posisi di bawah dan udah floating profit, nah itu bisa dipertimbangkan kalau, mau sebagian taking profit, nanti kalau koreksi turun, average down lagi. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya, kalau kita ukur pakai rectangle yang ini dan ini, area swing high dan swing low-nya ini ya di sini, 6.150, 6.175. Tapi kalau kita ukur pakai yang ini, kira-kira ke area sini ya, 5.800 ya, 5.800 mungkin targetnya di arah sini. Sekiranya kalau di area 5.800 nggak bisa breakout, amannya taking profit aja yang udah floating profit ya kalau mau. Kalau tetap masih mau hold ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, untuk supportnya ya ini di area 5.475, 5.500. Selanjutnya kita cek saham Bank BNI. Dan untuk saham Bank BNI hari ini aslinya jualan net sell. Harga sahamnya turun walaupun habis nyentuh area support ditarik naik lagi ya, minus 0,28%. Jadi cukup dalam turunnya. Sampai ke level 8.700, 8.800 ya untuk harga terendah hari ini. Ya di area sini 8.800. Cuman ditarik naik lagi. Jadi tadi udah sempat ke area support ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BNI ini kita jarang ikuti ya untuk Bank BNI ini. BBNI untuk hari ini tanggal 28 aslinya keluar cukup banyak ya, net sell 112,6 M. Kalau kita cek dari tanggal 24 dalam satu minggu terakhir untuk aslinya net sell 499 M ya. Kebalikannya dengan Bank Mandiri, kalau Bank BNI aslinya malah jualan. Bank BNI. Untuk kuartal 2-nya udah keluar dan secara tahunan sih bertumbuh ya untuk pendapatan Bank BNI dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin, tapi turun dibandingkan kuartal 1 tahun ini ya. Jadi ya tumbuh sih, cuman nggak apa ya, nggak signifikan banget sih. Ya bertumbuh cuman nggak terlalu, kalau kita perhatikan secara histori malah harusnya sih bagusnya ya. Untuk pendapatan Bank BNI di kuartal 2 itu lebih bagus dibandingkan kuartal 1. Kalau lihat histori kan seperti itu, di kuartal 2 pendapatannya lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun itu. Jadi kalau 273 untuk EPS-nya ya bertumbuh dibandingkan tahun kemarin, cuman nggak lebih bagus dibandingkan kuartal 1. Jadi asingnya cenderung lepas barang ya, bisa jadi seperti itu. Untuk DPR-nya 35%, nggak terlalu tinggi ya. Jadi untuk saham Bank BNI dengan PBV 1,1 kali. PBV-nya sih, menarik ya untuk Bank BNI, bank sebesar Bank BNI. Jadi mungkin kalau mau invest ini bisa dimasukkan ke list aja dulu ya untuk saham Bank BNI. Siapa tahu bisa koreksi lagi lebih dalam. Untuk support tertekannya sih di area sini 8.700-an ya, 8.800 ke bawah lah kalau mau entry untuk saham Bank BNI bisa pertimbangan area situ. Tapi kembali lagi disclaimer, ini area supportnya sih 8.800, 8.750 area situ untuk area support terdekannya untuk saham Bank BNI. Kalau sampai jebol di bawah itu, support selanjutnya bisa ke 8.400-an sih. Kalau aslinya masih terus jualan, hari ini juga aslinya keluar cukup banyak, net sell 100-an M ya. Dan dalam satu minggu terakhir juga udah net sell hampir 500 M. Untuk saham Bank BNI, ya kalau mau masuk jangan langsung banyak ya, mulai dicicil aja dulu kalau mau, atau kalau mau nunggu harga yang lebih murah lagi ya semoga aja dapat. Hari ini Bank BNI tanggal 28 Juli, ini kita bisa lihat bareng-bareng ditampung oleh lokal, yang masuk itu EP, NI, KZ, YP, AZ. Yang masuk lokal untuk aslinya jualan. Aslinya distribusi ditampung lokal. Oke, itu untuk saham Bank BNI untuk minggu depan sih, eee, kayaknya sih masih cenderung kalau nggak turun malah konsolidasi dulu ya kalau menurut saya.
Ya perhatikan aja level ini sih kalau mau entry bagusnya di area 8.800 ke bawah. Selanjutnya kita cek saham Bank BTN ya. Untuk saham Bank BTN hari ini turun, nah ke 0,76% ke level 1.300. Tadi sempat ke 1.200-an ya, 1.280 untuk harga terendah Bank BTN hari ini. Tapi ditarik naik lagi, siapa yang mencoba menahan harga Bank BTN supaya nggak longsor. Untuk BBTN hari ini aslinya net sell, hari ini aslinya yang jualan ada BK, net sell 5M lebih ya. Secara keseluruhan untuk hari ini Bank BTN sebenarnya ya masih didistribusi, dan yang distribusi ini asing ya, untuk lokalnya yang masuk paling banyak KZ. Untuk KZ murni akumulasi sih, mulai nyicil mungkin ini ya, KZ versi lokal tapi ya, KZ versi lokal. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, oke, untuk lokalnya malah lebih banyak yang jualan, untuk aslinya distribusi. Ya ini, BK, AK, terus jualan BK sampai hari ini pun juga masih net sell. Jadi kalau mau entry agak was-was, walaupun secara valuasi cukup murah ya untuk saham Bank BTN ya, tapi karena, habis reg issue malah pendapatannya turun. Ya itu sih mungkin yang membuat sebagian investor masih ragu buat, masuk lagi di saham Bank BTN ya. Malahan semakin murah semakin menarik ini untuk saham BBTN, kalau harganya semakin turun ya bisa dijadikan list aja. Secara valuasi cukup menarik sih, apalagi habis reg issue, ya semoga aja dana reg issue-nya itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan perusahaan dan, performanya naik, harga sahamnya juga ikutan naik. Tapi untuk minggu depan sih mungkin kalau mau entry, ya jangan langsung banyak ya, dicicil aja dulu kalau mau. Kalau untuk trading, untuk harga saat ini sebenarnya kurang, apa ya, kurang liquid ya, kurang kurang rame, apalagi kuartal 2-nya juga nggak bagus-bagus banget, ya kan, turun ini untuk EPS-nya. Jadi untuk saham Bank BTN, kalau mau trading ya nunggu koreksi aja lebih dalam. Kalau udah di bawah 1.250 ya itu floating loss pun mending di-hold aja, sayang kalau cut loss di saham Bank BTN kalau dapat harga di bawah 1.250 ya. Tapi tetap disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk minggu depan mungkin masih akan konsolidasi ya untuk saham Bank BTN, semoga aja sih seperti itu. Untuk hari ini aslinya net sell 5,4M. Oke, itu untuk saham Bank BTN ya. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Udah lama nggak kita cek untuk saham BRIS dan harganya udah ini close di area support sih. Harga penutupan hari ini 1650 secara Fibonacci supportnya ya untuk saham BRIS. Jadi kalau besok langsung dibuka hijau, mungkin kalau mau spekulasi buy ini udah di area support. Kalau kita cek untuk transaksinya BRIS hari ini, untuk BRIS hari ini aslinya keluar 6M ya. Hari ini BRIS nggak terlalu rame tapi aslinya jualan. BRIS hari ini tanggal 28 Juli secara keseluruhan didistribusi oleh BB net sell 3,5M. Jadi untuk saham BRIS hari ini sepi ya, nggak rame-rame banget. BB-nya net sell 3,5, harganya merah. Harganya turun, sorry, harganya turun. Kalau kita cek untuk kuartal 2-nya apakah udah keluar untuk saham BRIS? Belum ya, semoga aja bagus sih dan harganya bisa ribuan. Untuk saham BRIS ini udah di area support, jadi perhatikan saja di awal market sih. Kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung dibuka merah kemudian mantul naik dan display volume yang cukup gede ya berarti rame, bisa breakout lagi di atas 1650 ya. Kalau mau spekulasi buy disclaimer sih, untuk targetnya resistennya masih di 1780. Oke, itu untuk saham BRIS, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Arto ya. Hari ini Arto malah naik kayaknya sih. Oh enggak, kemana-mana sih. Terus di harga pembukaan 3010. Ya masih konsolidasi di area sini. Di antara 2.875 ya, 2.860 sampai 3.000-an. Nah ini area
area konsolidasinya ya untuk saham Arto, konsolidasi di area sini. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Arto hari ini gimana. Untuk Arto hari ini tanggal 28 Juli secara keseluruhan lebih banyak yang masuk loh ini, MG net B3M, BB net B3,8M. Malahan untuk BB hari ini murni akumulasi ya, yang 100% transaksinya B, tapi BB yang masuk ini BB versi lokal. MG versi lokal juga masuk 3,1M. Coba kalau kita cek dari tanggal 24, dalam 1 minggu terakhir ini kelihatan sekali untuk BB cenderung ngumpulin saham Arto, net B 36,6M ya. Jadi untuk saham Arto ada yang akumulasi BB versi lokal. Ya, semoga aja untuk harganya dijaga sih. Selama nggak jebol aja di bawah 2860 ya. Perhatikan saja level ini 2870, 2860 itu area supportnya. Mungkin kalau mau spekulasi buy di saham Arto, ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 2870 kalau mau ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk besok mungkin masih akan konsolidasi dulu di range area ini, kecuali bisa breakout di atas 3080 ya bisa ngejar 3400-an lagi. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Nanti kita lanjut lagi di part 2. Tapi